Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Aferi Hakim dari Kabupaten Bogor, di mana dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan fenomena alam yang terjadi di tahun 2022. Kalau kita melihat secara sekilas, ya baik itu yang langsung kita lihat secara pandangan mata johiriah kita, ataupun melalui media sosial, ataupun media elektronik, media televisi dan lain sebagainya, seakan-akan kita suuzon ya terhadap sang pencipta kita, suujon terhadap alam kita, bahwa alam seakan-akan sudah tidak bersahabat lagi dengan kita semua. Namun secara batin tentu kita harus mengkaji dan menggali ulang bahwa apakah memang ini alam yang sudah tidak bersahabat dengan kita, atau memang kita yang tidak bisa menjaga alam ini. Seperti apa yang terjadi dan kita lihat bersama bahwa longsor yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Pamijahan, kemudian gempa yang terjadi di Cianjur kemarin, kemudian juga ada yang di Garut, bahkan mungkin sekarang karena musim curah hujan terjadi juga banjir yang ada di masing-masing wilayah, khususnya wilayah DKI Jakarta. Kalau kita melihat semua ini, betapa miris ya bahwa bencana selalu terjadi, selalu bertubi-tubi, seakan-akan kita hidup di dunia ini akan sudah menyelesaikan atau akan mengakhiri semuanya. Tetapi ingat bahwa kita masih punya Allah, kita masih punya Sang Pencipta ya. Jadi di tahun 2022 ini, apa yang terjadi di dalam kita, apa yang terjadi di alam kita, tentu ini menjadi sebuah introspeksi diri, bahwa inilah salah satu teguran ya dari Sang Pencipta kita, teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian, atas ketidakimanan kita, dan atas menjaganya alam semesta yang terjadi ini. Sehingga apa yang terjadi ini seakan-akan bahwa kita sedang diberikan teguran ya dari Sang Pencipta kita. Kemudian bagaimana untuk bisa menanggapi semua ini? Nah, tentu kita harus kembali ya kepada diri kita, kembali kepada Sang Pencipta kita, bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan ini harus menjadi satu perhitungan, dan apa yang terjadi ini menjadi satu barometer buat kita semua, supaya ini bisa kita jaga, bahwa semua ini bisa kita rawat, jangan sampai terjadi kembali. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah tentu kita harus memegang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai umat muslim atau mungkin agama-agama yang lain harus bertakwa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Ini salah satu yang memang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan alam, tentu kita harus juga bisa menjaga ya. Dengan terjadinya banjir, apa penyebab banjir? Yang terjadinya longsor, apa yang menjadikan terjadinya longsor? Ini yang harus kita pelajari bersama. Nah, jangan sampai ini terjadi, itu harus bagaimana? Tentu kita sebagai manusia yang menghuni di dunia ini harus menjaga. Bahkan dalam satu filosofi menyatakan bahwa rumah adalah tempat tinggal kita, dan nyawanya adalah si penunggu rumah itu. Bagaimana rumah itu menjadi nyaman, bagaimana rumah itu menjadi bersih, bagaimana rumah itu menjadi kuat, itu tergantung daripada si manusia yang mengisi rumah itu sendiri. Maka alam pun sama. Bagaimana alam ini bisa menjadi makmur, alam ini bisa terjaga dari bencana-bencana, tentu kita sebagai manusia harus bisa menjaganya. Di akhir penghujung tahun 2022,
tentu banyak informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam prediksian dari berbagai macam akan terjadi, katanya bencana, akan terjadi tsunami, akan terjadi katanya gempa. Ini baru prediksian. Tentu hal ini bisa kita yakini sebagai motivasi hal yang positif. Tetapi ada juga dengan informasi ini menjadi satu informasi yang negatif. Bagaimana menjadi satu hal yang positif? Ini menjadi pegangan buat kita ketika ini akan benar-benar terjadi, maka kita harus berwaspada, maka kita harus menjaga. Dengan cara apa kita menjaga agar kita selamat dan terhindar dari bencana itu? Saya katakan tadi bahwa tetap kita harus berpegang teguh dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga di luar sana banyak hal orang yang melihat dan mendengar tentang pemberitaan-pemberitaan ini menjadi merasa takut, merasa kecewa. Tetapi ketakutan ini hilangkan agar menjadi satu motivasi ke depan bahwa inilah alam yang harus kita jaga, inilah alam yang harus kita rawat bersama-sama. Jangan sampai prediksian-prediksian yang disampaikan oleh beberapa orang narasumber yang terjadi jangan sampai benar-benar menjadi satu kenyataan. Kemudian bagaimana cara mengisi tahun 2022 ini di akhir penghujung? Tentu saya memberikan sebuah masukan buat teman-teman sekalian. Yuk mari kita sama-sama di akhir penghujung tahun 2022, bahwa orang selalu beryuforia ya dengan merayakan tahun baru. Tetapi kita sebagai regenerasi muda, sebagai pengisi alam dunia ini, tentu kita lebih mengisi kepada hal-hal yang positif, yaitu melalui kita bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Sesuai dengan satu firman Allah yang disampaikan dalam Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, yang artinya barang siapa yang mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah-tambah beribu-ribu kenikmatan. La in syakartum, tapi barang siapa yang tak mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, maka azabku yang akan datang. Tentu di tahun 2022 kita tinggalkan untuk beberapa hari lagi. Motivasi tahun 2023 tentu harus jauh lebih baik lagi, bahwa kita sebagai pengisi alam dunia ini, pengisi alam ini, kita harus bisa menjaga alam ini dengan baik, merawat alam ini dengan baik. Terutama kita harus tetap dalam konteks beristighfar dan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan merasa takut dan merasa resah dengan apa yang terjadi dalam pemberitaan. Tentu konteks kita pasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2022, kemudian kita sambut di tahun 2023, kehidupan kita jauh lebih baik daripada tahun 2022. Jadi konteksnya adalah kita tetap harus semangat, harus tetap beriman, harus tetap berjuang dan berusaha. Karena manusia akan diukur dengan 3 hal, yaitu dengan sanadnya, dengan nasabnya, dengan nasibnya. Siapa itu sanadnya? Kita harus kembali kepada guru kita kembali harus kepada keturunan dan keluarga kita, dan